Pernah nggak sih kamu kerja bareng orang yang jauh lebih tua atau justru yang lebih muda, tapi setiap kali ngobrol kayak beda aja gitu frekuensinya? Yang satu pengennya cepet, yang lain maunya detail. Yang satu bilang, zaman dulu tuh begini. Dan yang lain bilang, sekarang udah beda pak. Lama-lama kantor yang seharusnya jadi tempat buat berkembang malah kerasa kayak medan perang yang sengit. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin bukan karena kita nggak bisa kerja bareng, tapi karena kita nggak pernah benar-benar untuk belajar cara memahami satu sama lain. Kita tumbuh di zaman yang berbeda. Gen X hidup di era yang penuh krisis. Milenial dibesarkan dengan tuntutan prestasi dan Gen Z lahir di tengah badai internet dan kecepatan. Tapi di tempat kerja, kita harus duduk nih di meja yang sama. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mulai memahami. Video ini bukan buat nyalain generasi manapun, tapi buat ngajak kamu untuk melihat di balik semua perbedaan itu ada loh peluang besar buat bertumbuh bareng. Dan mungkin semua bisa dimulai dari kamu. Di dunia kerja hari ini, kita nggak lagi hidup dalam satu zaman. Ada Gen X, generasi pekerja keras yang lahir sebelum internet. Ada milenial, generasi transisi yang dibesarkan antara idealisme dan juga pragmatisme. Dan Gen Z, generasi yang lahir bareng kemajuan teknologi dan kecepatan. Tapi yang sering luput kita sadari, perbedaan ini bukan sekedar soal umur, tapi soal cara pandang, nilai, dan kebiasaan yang terbentuk dari zaman yang berbeda. Kalau kamu anak Gen Z, pernah nggak sih kamu merasa, wah so serius pak? Atau kalau kamu Gen X, mungkin kamu pernah berpikir, anak zaman sekarang kok gampang banget buat ngeluh ya? Kadang bukan karena kita egois, tapi karena kita lahir dari dunia yang beda cara bertahannya. Menurut SHRM dan Deloitte, 67% perusahaan mengalami konflik antar usia di tempat kerja, dan 60% karyawan merasa perusahaan mereka gagal untuk menjembatani komunikasi antar generasi. Ini menunjukkan bahwa gap generasional bukan opini semata, tapi fakta yang nyata dan luas. Gen X terbiasa kerja keras tanpa banyak bertanya. Loyalitas jadi harga mati. Milenial belajar menyuarakan pendapat, tapi juga menghargai proses. Gen Z, mereka pengen kerja yang fleksibel, punya makna, dan bisa berkembang cepat. Semua itu bukan kelemahan, tapi karakter. Karena mereka dibentuk oleh sejarah yang berbeda. Bayangin aja nih, kalau Gen X itu akar pohon, kuat dan dalam. Milenial itu batangnya, penopang dan penyeimbang. Dan Gen Z, daun muda yang cepat tumbuh dan cepat untuk belajar. Gak ada yang lebih penting, karena semuanya itu saling melengkapi. Masalahnya muncul saat perbedaan ini gak dibicarakan. Saat Gen Z maunya meeting lewat chat, Gen X maunya formal pakai email. Saat Gen X bangga karena lembur, Gen Z dibilang gak loyal karena pulang on time. Komunikasi jadi kacau, ekspektasi gak selaras, dan kerjasama malah jadi beban. Seringkali kita lebih sibuk membela cara kerja kita sendiri, tanpa pernah untuk mencoba untuk bertanya, kenapa ya dia mikir kayak gitu? Padahal kolaborasi itu penting, bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Kita sering berpikir kalau solusi itu harus besar, rumit, dan mahal. Tapi dalam kolaborasi lintas generasi, solusi terbaik justru datang dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan kesadaran dan konsistensi. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kerja bareng orang beda generasi bisa jadi kekuatan, bukan sumber stres? Yuk kita mulai dari sini. Solusinya, kita butuh 3 hal. Kesadaran, keberanian, dan juga keterampilan lintas generasi. Solusi pertama adalah reverse mentoring. Biar Gen Z yang ngajarin tren digital dan teknologi ke Gen X, dan biar Gen X yang ngajarin strategi jangka panjang, ketahanan mental, dan juga kebijaksanaan dalam kerja. Ini bukan tentang siapa yang lebih senior, tapi siapa yang mau saling mengisi. Kadang yang kamu anggap bocil itu justru punya tools yang kamu butuhkan hari ini. Reverse mentoring ini bukan konsep baru. Perusahaan global seperti General Electric bahkan udah menerapkannya sejak awal tahun 2000. CEO mereka saat itu, Jack Welch, minta semua eksekutif senior untuk belajar internet dari para junior. Reverse mentoring ini bukan sekedar teori. Menurut Harvard Business Review, program semacam ini efektif meningkatkan retensi hingga 23%. Dan menurut OECD, ditemukan bahwa perusahaan seperti JE dan juga PwC sukses mengimplementasikannya. Jadi, reverse mentoring ini adalah solusi yang sudah terbukti efektif secara global.
Di Indonesia, pendekatan seperti ini bisa dijalankan lewat program seperti Cross Generation Buddy System atau Internal Learning Exchange, di mana Gen Z dan Gen X saling jadi mentor di bidang yang mereka kuasai. Solusi yang kedua adalah struktur tim yang agile. Stop bentuk tim berdasarkan umur dan senioritas, dan bentuklah tim berdasarkan value dan juga kompetensi. Agile itu artinya gesit, adaptif, dan tidak kaku pada struktur yang hierarkis. Dalam konteks kerja lintas generasi, Agile Team adalah tim yang dibentuk berdasarkan kompetensi, bukan umur atau jabatan, didesain untuk bergerak cepat dan menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berubah, dan mendorong kolaborasi yang setara, bukan senior ngomong, junior nurut aja. Karena dalam dunia kerja sekarang, perubahan ini tuh datang terlalu cepat, dari pasar, teknologi, klien, dan juga tren sosial, di mana tim dalam hal ini harus cepat beradaptasi. Dan itu cuma bisa kalau semua anggota merasa punya suara. Generasi muda punya ide segar dan juga tech savvy. Tapi di sisi lain, generasi senior itu punya pengalaman dan big picture thinking. Dan kalau keduanya dipadukan dalam satu tim yang luas, hasilnya bisa lebih powerful. Menurut riset tim Innovation, ditemukan bahwa saat kepemimpinan dibagi atau share leadership, generasi yang beragam dapat menyalurkan inovasi yang jauh lebih efektif melalui konflik kognitif yang konstruktif. Ini menegaskan bahwa agile team yang egaliter dapat mengubah potensi konflik menjadi sebuah inovasi yang nyata. Contoh aplikatifnya yang bisa diterapkan, katakanlah kamu sebuah HR di sebuah perusahaan retail. Kamu punya Gen Z yang jago TikTok marketing, kamu punya milenial yang ngerti brand strategi, dan Gen X yang kuat di budgeting dan juga partnership. Daripada kasih posisi tetap dan tunggu approval jalur atas, kamu bisa nih bentuk satu agile team untuk campaign launching produk misalnya. Kasih role sesuai dengan keahlian. Gen Z yang pegang kreatif konten, milenial yang lead koordinasi, dan Gen X yang handle legal dan finance-nya. Hasilnya pasti lebih cepat jalan, semua merasa dihargai, dan output bisa lebih relevan ke pasar. Nah, bagaimana nih untuk memulainya? Pertama, mapping skill semua tim lintas generasi. Fokus ke keahlian, bukan jabatan dan umur. Kedua, tentukan proyek pendek, misalnya 1-2 minggu sebagai eksperimen atau pilot project, misalnya campaign, event, atau riset pasar kecil. Yang ketiga, berikan peran sesuai dengan fungsi, bukan usia. Siapa yang paling cocok, dia yang pimpin. Dan yang keempat, evaluasi nih bareng-bareng. Apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bikin kolaborasi ini tuh bisa berjalan. Agile Team ini bukan soal membuat struktur baru, tapi soal membongkar cara lama yang udah nggak lagi relevan. Karena di dunia kerja yang berubah secara cepat, kita nggak butuh lagi yang paling senior. Kita butuh yang paling siap untuk bertumbuh bersama. Solusi yang ketiga adalah komunikasi lintas bahasa generasi. Apa maksudnya lintas bahasa generasi? Ini bukan soal beda bahasa kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi soal cara tiap generasi untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, memberi feedback, atau bahkan sekedar mengungkapkan rasa terima kasih. Setiap generasi itu punya bahasa kerjanya masing-masing. Dan di kantor, kalau kita nggak sadar ini beda, yang muncul adalah miskomunikasi, drama-drama, dan asumsi yang nggak perlu. Contoh sederhana nih yang sering terjadi di kantor. Situasinya misalnya saat kirim pesan kerja. Gen X biasanya pakai email formal yang panjang, milenial pakai WhatsApp dengan bulat, dan Gen Z chat singkat di direct message. Atau misalnya pada saat rapat, Gen X lebih suka rapat tatap muka, milenial kombinasi meeting offline dan juga online, dan Gen Z lebih suka lewat Zoom atau Google Meet. Atau pada saat kasih feedback, Gen X lebih suka langsung dan juga to the point, milenial soft tapi jelas, dan Gen Z lebih suka via emoji. Atau pada saat menanggapi perintah, Gen X hormati senior, milenial butuh penjelasan makna, dan Gen Z sering bertanya, kenapa ini penting? Jadi bukan siapa yang salah, tapi karena nggak ada aja kesepakatan komunikasi bersamanya. Yang satu merasa, kok nggak sopan ya cuman chat singkat doang, dan yang lain bilang, kok ribet banget harus pakai email padahal bisa direct message saja. Akhirnya kerjaan lambat, trust hilang, dan konflik pun mulai muncul, padahal niatnya cuma mau kerja bareng. Terus apa nih yang bisa dilakukan sekarang? Buat communication agreement team. Bukan aturan baku, tapi panduan kesepakatan komunikasi. Contoh, brief awal lewat email, follow up boleh chat lewat WA. Feedback diberikan maksimal H+1 setelah presentasi, dan gunakan emoji hanya jika konteksnya informal. Kedua, sediakan ruang komunikasi formal dan juga informal. Rapat mingguan tetap ada, tapi juga sediakan ruang informal, misalnya kayak channel Slack yang buat ngobrol-ngobrol santai, atau sesi check-in 5 menit sebelum meeting untuk ngobrol-ngobrol santai antar personil, dan juga bisa melalui internal podcast yang berisi saling update antar tim. Yang ketiga, ajarkan empati digital. Apa yang kamu anggap biasa belum tentu nyaman buat generasi lain. Ajarkan cara menyampaikan kritik secara asertif. Bedakan nada informal dan juga profesional.
jangan berharap semua orang paham shortcut kamu. Beri konteks tanpa merendahkan. Komunikasi itu karena dikolaborasi, dan kalau bahasanya nggak nyambung, semua strategi pasti akan mentok. Kamu bisa nih punya orang yang terbaik, tapi kalau mereka salah paham tiap hari, gak akan tuh jadi tim yang solid. Solusi yang terakhir adalah bangun budaya saling belajar. Apa sih maksudnya budaya saling belajar? Budaya saling belajar ini artinya semua orang di tempat kerja, mau tua, mau muda, mau senior, mau junior, punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berbagi. Bukan cuma lewat pelatihan formal atau training HR aja, tapi bisa lewat interaksi sehari-hari, diskusi santai, sharing pengalaman, bahkan sampai mentoring 2 arah. Kenapa ini penting? Karena di dunia kerja lintas generasi, Gen Z ini haus belajar tapi nggak suka digurui. Gen X punya pengalaman tapi kadang suka bingung menyampaikan ke generasi muda. Dan milenial ini di tengah, sering jadi jembatan tapi juga butuh wadah untuk terus berkembang. Tanpa budaya belajar bersama, yang muncul adalah saling menghakimi, bukan saling memahami. Riset Gallup tentang Gen Z dan milenial mengatakan bahwa lebih dari setengah Gen Z dan milenial merasa kurang engage di tempat kerja, dan 68% mengalami stres yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa perlunya budaya saling belajar untuk meningkatkan engagement, menurunkan stres, dan meningkatkan produktivitas. Gimana nih cara membangun budaya saling belajar? Yang pertama, bikin forum rutin yang ringan tapi bermakna. Contoh nih, Lunch and Learn. Tiap minggu ada satu orang dari generasi manapun untuk sharing topik yang mereka kuasai. Atau bisa juga lewat internal podcast, ngobrol lintas generasi. Misal, Gen Z ngajarin Gen X buat bikin konten. Atau Gen X bisa sharing nih cara buat menghadapi klien yang ribet ke Gen Z dan juga milenial. Atau bisa juga melalui program Storytelling Friday. Tiap Jumat, tunjuk satu orang buat cerita pengalaman kerja yang paling berkesan. Mau sukses boleh, mau gagal boleh. Dan formatnya ini bisa offline dan juga online. Yang penting fun, santai, dan juga terbuka. Yang kedua, terapkan peer-to-peer mentoring. Setiap karyawan dipasangkan atau pairing lintas generasi untuk mentoring informal at least setidaknya selama 1 bulan. Di mana semua bisa saling belajar tanpa adanya tekanan. Gen Z bisa ngajarin nih tools digital, dan Gen X bisa ngajarin nih cara negosiasi. Biar nggak berat, cukup 1 jam aja per minggu. Tapi efeknya, trust dan empati meningkat. Yang ketiga, apresiasi nih orang-orang yang mau berbagi, bukan hanya yang paling pintar. Beri mereka spotlight yang aktif buat sharing ilmu. Contoh misalnya, pembelajar minggu ini, atau kontributor terbaik minggu ini, dan seterusnya. Budaya itu tumbuh dari kebiasaan kecil yang dirayakan. Kalau kamu Gen Z, jangan malu buat ngajarin. Dan kalau kamu Gen X, jangan gengsi untuk belajar. Dan kalau kamu milenial, teruslah jadi jembatan. Karena yang kita butuh hari ini bukan keseragaman, tapi kolaborasi. Kamu nggak harus punya jabatan buat mulai. Cukup jadi orang pertama yang bilang, gue pengen belajar dari lo walau kita beda generasi. Karena kadang yang kita butuhkan di tempat kerja bukan generasi yang seragam, tapi generasi yang siap buat belajar bareng. Dunia kerja akan terus berubah. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah. Kita semua butuh satu sama lain. Gen X punya keteguhan, milenial punya jembatan antara ideal dan realita, dan Gen Z punya keberanian untuk mempertanyakan semuanya. Bayangkan kalau semua itu tidak saling meniadakan, tapi saling melengkapi. Kolaborasi bukan tentang siapa yang lebih tua atau yang lebih muda, tapi siapa yang cukup bijak untuk belajar dari yang berbeda. Kalau kamu Gen Z, mungkin kamu lelah dianggap nggak cukup disiplin. Dan kalau kamu Gen X, mungkin kamu udah merasa nilai-nilai kamu mulai ditinggalkan. Tapi kita semua punya satu pilihan yang sama untuk saling melihat, bukan dari label generasi, tapi dari niat untuk bertumbuh bersama. Mulai hari ini, mungkin kamu bisa ambil nih satu langkah kecil. Dengarkan satu orang yang beda generasi tanpa buru-buru menghakimi. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari keberadaan kecil untuk mengerti sebelum dimengerti. Dan siapa tahu dari sana, kamu bukan cuma jadi pekerja yang lebih bijak, tapi juga sebagai seorang manusia yang utuh. Coba ajak ngobrol satu orang yang beda generasi hari ini. Bukan buat debat, tapi buat belajar. Dan kalau kamu percaya kolaborasi lintas generasi itu mungkin, klik like, subscribe, and share video ini ke teman kerja kamu. Siapa tahu ini bisa jadi awal ruang kerja yang lebih manusiawi. Tulis di kolom komentar, apa tantangan yang paling besar yang kamu rasakan saat kerja bareng generasi lain. Karena ruang belajar lintas generasi bisa dimulai dari ruang diskusi kecil seperti ini.